Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dia Rahadatul Aisyafira dari kelas 6B dengan NPM 181063105097. Di sini saya akan memaparkan tentang penggunaan aplikasi SPSS dalam menyelesaikan soal matematika, yakni dalam materi statistika untuk menghitung suatu uji normalitas. Di sini ada contoh soal. Seorang pemilik toko handphone ingin mengetahui penjualan handphone untuk merek A, B, C, dan D yang ada di tokonya. Para pembeli handphone di toko itu hanya dihadapkan pada keempat merek handphone tersebut. Adapun data penjualan keempat merek handphone tersebut selama 10 minggu adalah sebagai berikut. Berikut ada data penjualan untuk 10 minggu berdasarkan merek handphone A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya, kita ingin mengetahui apakah data penjualan selama 10 minggu ini berdistribusi normal atau tidak. Langsung kita lihat tutorialnya. Jadi yang pertama kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita klik variable view untuk memasukkan data yang kita punya, di mana variable view adalah tempat untuk menginput variabel statistik. Yang pertama kita tulis merek. Selanjutnya akan muncul type numerik karena data yang digunakan adalah berbentuk angka, jadi type-nya numerik. Lalu desimal kita ganti 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Lalu width-nya kita ganti, width ini disesuaikan dengan lebar data. Sebagai patokan adalah data angka atau karakter terpanjang yang akan dimasukkan. Kita akan masukkan satu angka, jadi kita pilih width-nya 1. Jadi ini disesuaikan saja dengan lebar data, sebagai patokannya adalah data angkanya. Lalu selanjutnya untuk label, kita melampirkan deskripsi untuk nama variabelnya. Jadi kita masukkan merek handphone. Lalu untuk values merupakan kode yang diberikan jika variabel digunakan berkategorik. Nah, lalu kita masukkan, kita mempunyai 4 merek handphone. Masing-masing merek handphone kita berikan kode. Misalkan untuk yang pertama 1 untuk merek handphone A, lalu kode 2 untuk merek handphone B, lalu merek handphone C kita beri kode 3, lalu untuk kode 4 untuk merek handphone D. Kita klik OK. Selanjutnya, missing adalah data yang dianggap hilang yang tidak akan kita ikutkan dalam analisis. Jadi kita tulis saja non, lalu untuk measure-nya kita tulis nominal. Karena variabel itu bertipe setara, karena sama-sama angka semuanya. Lalu data yang kedua kita masukkan penjualan. Type-nya tetap sama numerik, di sini kita ganti 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Width-nya kita tulis saja 8. Lalu untuk labelnya kita deskripsikan penjualannya itu adalah penjualan selama 10 minggu. Values-nya non, karena tidak ada kategorinya, lalu measure-nya kita ganti scale. Selanjutnya kita klik data view untuk memasukkan data. Di sini sudah ada merek dan penjualan. Nah, merek kita masukkan kode handphone yang sudah tadi kita tentukan. Kita tulis merek 1 untuk merek handphone A yang berjumlah 10, kita tulis sampai 10. Lalu merek handphone B dengan kode 2 yang berjumlah 10 juga. Lalu merek handphone C dengan kode 3. Lalu merek handphone D dengan kode 4. Ini kita masukkan datanya yang berjumlah 40. Supaya lebih mudah, saya sudah mengetik di Excel, lalu kita copy datanya. Lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Copy, lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Kita masukkan ini 36. Setelah kita masukkan semua, kita analisis datanya, kita klik Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistic, kita klik Explore.
Jadi di sini kita masukkan dependent list-nya adalah penjualan 10 minggu, data yang ingin dianalisis. Faktor list-nya adalah kita lihat dari merek handphone. Kita klik plots, kita checklist normality plot retest karena kita akan mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, jadi merupakan uji normalitas. Jadi kita checklist normality plot retest. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita akan menunggu output dari data yang sudah kita analisis tadi. Ini sudah muncul outputnya, kita lihat yang test of normality. Karena datanya kurang dari 50, maka kita menggunakan data yang Shapiro Wilk, di mana ada merek handphone A, B, C, dan D. Kita lihat nilai signifikannya. Dari merek handphone A memiliki nilai signifikan 0,678, merek handphone B memiliki nilai signifikan 0,372, merek handphone C memiliki nilai signifikan 0,613, dan merek handphone D memiliki nilai signifikan 0,950. Kita melihat kembali hasil output dari uji normalitas yang sudah tadi kita lakukan. Ada merek handphone A, B, C, dan D berdasarkan penjualan 10 minggu. Kita lihat nilai signifikannya. Untuk nilai signifikan merek handphone A sama dengan 0,678, nilai signifikan merek handphone B sama dengan 0,372, nilai signifikan merek handphone C sama dengan 0,613, dan nilai signifikan merek handphone D sama dengan 0,950. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu, yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan yang kita lihat dari dasar pengambilan keputusan uji normalitas tadi, nilai signifikan data penjualan untuk keempat merek handphone adalah lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penjualan untuk keempat merek handphone A, B, C, dan D adalah berdistribusi normal. Karena asumsi dasar normalitas sudah terpenuhi, maka analisis statistik parametrik dengan uji one-way ANOVA dapat dilakukan. Namun di sini kita hanya ingin melihat apakah data penjualan untuk keempat merek handphone berdistribusi normal atau tidak, jadi kita hanya melakukan uji normalitasnya saja. Baik, terima kasih, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.